Perkenalkan, kami mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima. Di sini kami akan menjelaskan tentang tunarungu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Dr. Ihsan SPD MPD. Sebelum kami membahas tentang tunarungu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, di sini saya sendiri Fira Anggiani sebagai pemateri 1, dan di samping kanan saya Nurul Korinda sebagai pemateri 3, dan di samping kiri saya Farida sebagai pemateri 2. Jadi, selamat menyaksikan. Baik, saya Fira Anggiani. Di sini saya akan menjelaskan gangguan pendengaran atau tunarungu. Pengertian gangguan pendengaran atau tunarungu ini adalah anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Menurut Andres Dwi Jusmarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Tunarungu adalah gangguan pendengaran kesehatan yang umumnya disebabkan oleh faktor usia atau karena sering terpapar suara yang nyaring atau keras. Ketunarungguan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama tuli dan yang kedua adalah kurang mendengar. Baik, pembahasan berikutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab anak tunarungu. Yang pertama, faktor-faktor sebelum anak dilahirkan prenatal. Yang kedua, faktor-faktor anak dilahirkan natal. Yang ketiga, faktor resus RH ibu dan anak yang sejenis. Yang keempat, faktor-faktor sesudah anak dilahirkan postnatal. Tanda-tanda masalah pendengaran adalah mengarahkan salah satu telinga ke pembicaraan menggunakan salah satu percakapan ketika wajah pembicaraan tidak dapat dilihat. Indikasi adalah tidak mengikuti arahan, seringkali meminta orang untuk mengulang apa yang mereka katakan. Salah satu mengucapkan kata atau nama baru atau tidak mau berpasti-pasti dalam diskusi kelas. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus ada 3. Yang pertama, karakteristik dari segi intelijensi. Yang kedua, karakteristik dari segi berbicara dan bahasa. Dan yang ketiga, karakteristik dari segi emosi dan sosial. Karakteristik dari segi intelijensi pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik dari segi bicara dan berbahasa. Kemampuan anak tunarungu dalam berbicara dan berbahasa berbeda dengan kemampuan anak normal pada umumnya. Hal ini dikarenakan kemampuan tersebut berkaitan erat dengan kemampuan mendengar. Kemampuan atau perkembangan berbicara pada anak tunarungu akan muncul dengan sendirinya atau akan berkembang dengan sendirinya apabila dilakukan upaya terus-menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang ketiga adalah karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungannya. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif, seperti mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, ketergantungan pada orang lain. Dan yang terakhir, biasanya anak berkebutuhan khusus itu lebih cepat atau lebih mudah marah dan lebih mudah tersinggung. Kemudian selanjutnya adalah peran orang tua dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, orang tua sebagai pendamping utama dalam membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak.
Yang kedua, sebagai advokat, di sini orang tua berperan sebagai yang paling mengerti, yang mengusahakan dan yang menjaga hak anak dalam kesempatan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya. Kemudian yang ketiga, di sini orang tua berperan sebagai menjadi sumber data yang terlengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Kemudian yang keempat itu sebagai guru. Di sini orang tua akan berperan sebagai pendidik atau guru dalam kehidupan sehari-harinya di luar jam sekolah. Kemudian yang kelima sebagai diagnostisian, penentu karakteristik dan jenis anak berkebutuhan khusus serta kemampuan melakukan treatment di luar persekolahan. Sekian penjelasan singkat dari kami tentang tunarungu atau gangguan pendengaran. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, karena kekurangan hanya datangnya dari diri kami pribadi dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa STIP Taman Siswa